Episode ke-12 penyiksaan SSD dan kali ini dari brand ular yang bukan Razer. Ini adalah Phenom RX yang request udah banyak, tapi saya nggak tahu sebenarnya ada berapa banyak dari kamu yang aware sama brand Phenom RX ini. Karena Phenom RX ini bukan pemain baru, bre. Dia udah ada sejak lama. Dan saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya sempat punya casingnya dari Phenom RX. Dan waktu itu produknya bukan cuma casing tapi ada power supply juga, saya ingat saya. Dan waktu saya cek ke website resminya ternyata benar. Jadi di sini tertulis bahwa dia didirikan tahun 2007 di mana produk awalnya adalah RAM dan power supply. Baru setelah itu merambah casing dan SSD sekarang. Jadi sekali lagi Phenom RX ini bukan termasuk brand baru tapi brand yang sudah ada sejak lama. Dan di sini mereka nulis bahwa semua produknya sudah menjalani strict quality control sebelum dikirim ke konsumen. Benar atau enggaknya cuma ada satu cara untuk membuktikannya untuk yang SSD ini. Tapi walaupun dibilang Phenom RX ini adalah satu brand senior, ternyata sepertinya cuma dijual di Indonesia. Karena saya cek di eBay nggak ada, di Newegg nggak ada, di AliExpress juga nggak ada. Dan di websitenya juga walaupun produknya ada banyak, tapi untuk SSD ini kita nggak dikasih spek lengkapnya. Terlihat TBW-nya tidak disebutkan. Jadi pada pengetesan ini kita asumsikan aja bahwa Phenom RX yang 2,5 inci SATA ini TBW-nya adalah 50. Secara harga, saya dapat SSD ini dengan harga 157.000 dan ini nggak bisa dibilang murah karena untuk kelas SSD yang 120-128 ini yang murah itu adalah yang harganya 130 ribuan. Dan kalau secara skala persentase berarti Phenom RX ini sekitar 21% lebih mahal dibandingin SSD murah. Di mana SSD yang murah tadi kita udah lihat kualitasnya seperti apa. Kalau belum lihat tonton lagi video-video yang lama. Nah, selisih harga 21% tadi kalau kita asumsikan seperti GPU itu ibaratnya sama seperti mungkin RTX 3060 dan 3060 Ti. Seharusnya perbedaan performancenya bisa kita rasakan. Seberapa jauh bedanya? Langsung aja kita lihat tesnya. Casing canggih nih dari MSI, MEG Prospect 700 Series. Truly modular case dengan ruang yang sangat lega. Dari luar kelihatan keren banget karena adanya LED display yang cakep ini. Semua partnya bisa dilepas untuk pemasangan komponen yang lebih mudah. Plus, di balik side panel ini bisa di-customize untuk kabel cover, side fan, atau eATX plate. Mensupport GPU dengan panjang up to 400 mm. Cooling optimal dengan support up to 10 fan. Radiator hingga 360 mm di bagian depan dan atas, serta support custom water cooling. Selengkapnya cek link di bawah. Seperti biasa kita mulai dari speed test. Speknya bilang maksimum read speed adalah 545 dan write maksimumnya 435. Dan ternyata benar, read-nya hampir sampai ke situ sedangkan write-nya malah di atas spek. Bolehlah. Jadi langsung aja stress testnya kita jalankan. Dan ini menarik banget, bre. Sensor temperaturnya berfungsi dengan baik. Terlihat temperatur terbaca naik sampai kisaran 53 derajat Celcius. Sangat masuk akal. Dan yang lebih menarik lagi adalah speednya yang stabil. Ini di video awalnya saya salah masukin skala grafiknya jadi kelihatan full terus. Tapi nggak masalah, dari angka speednya terlihat dia stabil aja. Pada jam ke-18 saya benerin skala grafiknya dan bisa kita lihat bareng bahwa saat ini SSD-nya sudah terisi 14,6 TB dan speednya bener-bener lempeng. Gak ada turun-turunnya loh. Dan ini berlangsung terus sampai jam ke-32. Saat itu SSD sudah terisi hampir 36 TB dan speednya sepanjang perjalanan benar-benar mulus. Gak ada halangan sama sekali. Di jam ke-33 sedikit melewati 37 TB saya lakukan speed test. Di sini saya hampir takjub setengah mati karena pada preset 1 GB dan 4 GB speednya masih normal banget. Nyaris bisa perfect score kalau gini. Tapi ternyata pada preset 8 GB write speednya kelihatan agak loyo. Cuma anehnya pada percobaan kedua di preset 8 GB speednya balik normal lagi. Kita lihat yang berikutnya aja kali ya, bakal berulang atau enggak. Tesnya saya lanjutkan dan kondisi speednya masih tetap stabil banget. Bahkan pada jam ke-50 memasuki TBW ke-61 di mana banyak SSD lain udah tumbang di sini, Phenom RX masih gagah, bre. Saya lakukan speed test dan terlihat pada preset 1 GB speednya masih normal. Dan saya deg-degan nungguin hasil 4 GB dan 8 GB-nya normal atau enggak. Tapi ternyata pada 4 GB dan 8 GB-nya speednya udah terlihat ngos-ngosan. Masih oke sih, cuma sepertinya udah nggak bisa dapat full score untuk speednya nanti. Tesnya saya lanjutin lagi, tapi dari titik ini kondisinya jadi membosankan karena speednya selama stress test stabil terus. Nyaris nggak ada batuk sama sekali. Tapi ada sesuatu yang menarik terjadi pada jam ke-72. TBW-nya baru aja melewati 90 dan saat ini health-nya terbaca 98%. Saya nggak tahu ini akurat atau nggak, tapi bukan itu yang menarik. Saya lakukan speed test pada preset 1 GB speednya normal. Pada 4 GB balik normal juga. Dan pada 8 GB juga kembali normal.
Apa yang terjadi? Kita lompat langsung aja setelah melewati 100 TBW terjadi pada jam ke-78. Ini memasuki hari keempat ya, dan speednya masih stabil. Jadi sepertinya mau nggak mau kita harus lompat lagi nih. Kemana lompatnya? Apakah kira-kira sanggup mencapai 5 kali lipat TBW untuk bisa dapat skor endurance sempurna? Kalau asumsinya 50 terabyte berarti dikali 5 250 tera. Tapi sebelum nyampe ke sana, memasuki hari ke-6 di jam 138 sedikit melewati 182 terabyte. Saya lakukan speed test dan terlihat yang bisa normal hanya preset 1 giganya doang. Untuk 4 dan 8 speednya udah kendor dan health-nya terbaca masih 96%. Saya juga masih nggak tahu ini beneran atau nggak. Soalnya kalau beneran 6 hari baru turun 4% bisa nggak habis-habis nih tesnya. Untungnya udah saya batasin tesnya cuma sampai 5 kali lipat TBW doang. Jadi kita langsung lompat aja ke 250 terabyte. Ada atau enggak? Ternyata ada bre. Dia tercapai menjelang hari ke-8, tepatnya jam ke-187 dan saat itu kondisi health terbaca 95% dan speed stress testnya masih lempeng tanpa batuk. Luar biasa. Saya lanjutin tesnya sedikit sampai pertengahan hari ke-9. Kita lihat pada jam ke-208 menjelang TBW ke-280, speednya juga masih stabil banget. Sebagai penutup, saya lakukan speed test untuk terakhir kalinya dan terlihat dia masih normal di preset 1 GB, tapi kondisinya masih sama pada preset 4 dan 8 GB yang sudah mulai melambat. Dan akhirnya tesnya saya hentikan. Yap, itu tadi Venom RX di mana mereka nulis tadi di awal bahwa semua produknya sudah menjalani QC yang ketat sebelum dikirim dan ternyata terbukti. Secara performance solid banget. Endurance-nya benar-benar luar biasa dan secara speed juga terhitung bagus banget. Tadi kita lihat selama stress test dia speednya benar-benar lempeng full speed. Hampir nggak ada kita lihat batuk-batuknya. Cuma sayangnya waktu di speed test dia nggak bisa menunjukkan performance yang sama solidnya. Dan ini yang menghalangi dia bisa mendapatkan skor sempurna. Secara endurance tadi kita udah lihat dia bisa mencapai 6 kali lipat TBW dan berarti itu termasuk luar biasa. Karena kalau dibandingin sama brand-brand murah, brand-brand baru tadi ya, itu biasanya cuma sampai 61 TBW. Itu nggak sampai 2 kali lipat. Ini 6 kali lipat dan belum mati bre. Cuma tadi secara speednya ya waktu dites untuk yang 1 GB masih bagus, tapi 4 GB dan 8 GB nya agak loyo. Berarti kalau dia TBW-nya udah tercapai dan mungkin lebih, itu kalau dipakai buat transfer file yang agak gede, dia bakal ngos-ngosan. Nah sekarang untuk skornya, endurance skornya nggak usah diperdebatkan, dia dapat skor 5 sempurna karena dia berhasil melebihi 5 kali lipat TBW. Sedangkan untuk speednya karena stress testnya dia bisa lancar lempeng-lempeng aja dan nggak ada batuk-batuknya, itu adalah poin lebih. Tapi karena speed testnya nggak bisa sama stabilnya, akhirnya skor total untuk speednya cuma saya kasih 3 doang. Jadi total skor yang didapatkan oleh Venom RX 128 GB ini adalah 8. Ini adalah skor yang sama seperti yang didapatkan oleh PNY CS900. Tapi dia masih sedikit di bawah Adata SU650 yang berhasil mendapatkan skor sempurna 10. Sedangkan soal harga, Venom RX ini sedikit di bawah PNY. Jadi akhirnya skor untuk price versus performance-nya sedikit lebih tinggi di angka 5,1 yang berarti hampir menyamai skor Adata SU650. Yang pengen lihat dokumen lengkapnya, kamu bisa cek langsung aja, linknya ada di deskripsi. Dan saya ingetin sekali lagi bahwa tes ini hanya saya lakukan pada satu SSD. Hasil pengujian ini tidak bisa dijadikan acuan mutlak tentang bagaimana kualitas dari SSD Venom RX yang lain pada umumnya. Jadi ini cuma satu doang ya. Dan saya ingetin lagi juga bahwa kerusakan SSD pada umumnya terjadi bukan karena TBW-nya tercapai, tapi karena rusak sendiri tanpa alasan apapun. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa SSD yang dapat skor bagus di sini pasti awet atau sebaliknya. Tetap selalu rajin-rajin backup data penting kamu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan.